Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita selalu membasahi mulut kita dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, ya robbal alamin. Stres adalah reaksi fisik dan emosional seseorang terhadap perubahan lingkungan mereka yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri. Stres juga terjadi secara alami dan juga penting dalam kehidupan, tetapi jika stres tersebut bertahan lama dapat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya belajar cara menghindari stres agar hidupnya lebih nyaman. Namun, ada beberapa orang yang kadang-kadang tidak tahu cara menghindari stres. Pada kesempatan ini, kita akan membahas cara menghindari stres. Baik dari segi agama Islam, maupun dari segi psikologi. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Dampak yang paling dirasakan ketika seseorang mengalami stres adalah kesehatan fisik. Stres dapat menyebabkan banyak penyakit. Tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin saat stres, yang membuat jantung bekerja lebih cepat. Hormon-hormon ini juga membuat tubuh lebih mudah lelah. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang yang stres juga akan menurun. Pikiran yang tertekan akan membuat tubuh lebih sulit melawan virus atau bakteri serta meningkatkan kemungkinan terkena penyakit. Saat Anda mengalami stres, Anda mungkin menderita beberapa penyakit, seperti gangguan pencernaan, masalah kulit dan rambut, disfungsi seksual, seperti ejakulasi dini, impotensi, serta hilangnya keinginan seksual, gangguan menstruasi bagi wanita, obesitas, bersama dengan masalah makan lainnya, penyakit kardiovaskular, termasuk tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, dan penyakit jantung, gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Sakit kepala atau vertigo dan kesulitan tidur, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan insomnia. Dari beberapa contoh dampak tersebut, setiap orang harus dapat mengurangi dan mengendalikan stres dengan baik agar stres tidak menjadi lebih besar atau menimbulkan masalah kesehatan yang lebih buruk. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mengatasi stres tersebut? Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, cara mengatasi stres akan kita paparkan dari dua sisi. Baik dari sisi agama Islam, maupun dari sisi psikologi. Mari kita mulai cara mengatasi stres dari sisi psikologi terlebih dahulu. Ada berbagai cara untuk menghilangkan stres agar Anda merasa lebih bahagia dan tidak berkepanjangan. Ini penting untuk diketahui karena stres, jika dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Stres tidak selalu negatif. Stres juga dapat bermanfaat dalam beberapa situasi, seperti mendorong seseorang untuk menyelesaikan tugas lebih cepat daripada tenggat waktunya. Namun, tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan banyak masalah kesehatan jika dibiarkan berlarut-larut. Jika Anda sering mengalami stres, terutama ketika menghadapi stres yang berkepanjangan, cobalah untuk melakukan manajemen stres yang efektif untuk membuat diri Anda merasa lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Berikut adalah beragam cara menghilangkan stres yang dapat dilakukan agar kamu dapat lebih bahagia dan tetap sehat. 1. Lakukanlah kegiatan yang kamu sukai. Melakukan kegiatan yang kamu sukai adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk menghilangkan stres. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang akan membuatmu lupa waktu dan merasa senang saat melakukannya.
Hal-hal seperti menulis, memancing, membaca buku, mewarnai, dan menonton film, dan itu adalah beberapa contohnya. Jika memilih aktivitas yang menyenangkan masih sulit, Anda juga dapat mencoba hal-hal baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya, seperti melukis, berkebun, dan mengikuti kelas dansa atau bahkan merangkai bunga. 2. Bergerak aktif dan berolahraga secara teratur saat mengalami stres. Anda harus mencoba berolahraga, seperti bersepeda, jogging, berlari, atau berenang. Sehingga ketika Anda bergerak aktif dengan banyaknya aktivitas olahraga, Anda akan sedikit tersibukkan dan sedikit bisa melupakan stres tersebut. Kamu bisa menjadi lebih bersemangat ketika mengalami stres sambil berolahraga, apalagi berolahraga sambil mendengarkan musik. Berolahraga dan banyak bergerak menghasilkan endorfin, yang merupakan hormon pereda stres alami. Oleh karena itu, Anda juga akan menjadi lebih santai, dan lebih mudah tidur dengan tenang. Akibatnya, suasana hati Anda akan menjadi lebih baik dan stres akan lebih mudah diatasi. 3. Mendengarkan musik yang menenangkan. Mendengarkan musik yang menenangkan juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan stres. Hal ini karena musik dengan nada yang lembut tidak hanya dapat menurunkan tekanan darah, denyut jantung, dan hormon stres, tetapi juga dapat membuat Anda merasa lebih santai. Anda dapat mengatasi stres dengan mendengarkan musik yang lembut. 4. Melakukan teknik relaksasi saat dilanda stres. Anda juga dapat mencoba melakukan teknik relaksasi, seperti yoga ataupun meditasi. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa yoga dan meditasi dapat meringankan gejala depresi dan kecemasan, meningkatkan suasana hati, dan melawan pikiran negatif. Selain itu, mereka juga dapat membantu Anda lebih mudah menenangkan diri dan fokus. 5. Beristirahat yang cukup. Stres mungkin menjadi penyebab kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak bagi sebagian orang. Jika ini berlanjut, Anda akan menjadi semakin stres, kurang bertenaga, dan sulit untuk berkonsentrasi atau fokus pada aktivitas sehari-hari. Selain itu, stres dan kurang tidur bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, depresi, dan obesitas. Tidak ada salahnya mencoba menciptakan suasana tidur yang nyaman dan tenang jika Anda mengalami stres dan kesulitan tidur. Sebagai contoh, meredupkan lampu di kamar atau menyalakan aromaterapi. Jangan lupa untuk tidur setidaknya 7-8 jam dalam satu hari. Itulah tadi beberapa cara mengatasi stres dari sisi psikologi. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara mengatasi stres menurut pandangan Islam. 1. Mengenal dan mendekat kepada Allah. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati? Begitulah. Sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 33. Saat tertekan, ingatlah bahwa kita tidak hidup di dunia ini sendirian. Selain itu, Allah sangat dekat dengan hamba-Nya dan akan mengabulkan permohonan kita. Namun, kita seringkali lupa dan terlalu sibuk dengan perasaan tertekan kita saat ini. Oleh karena itu, kita dapat melepaskan ketakutan kita dan membiarkan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja. 2. Menjalankan sholat. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan, sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 45. Sholat dapat membantu kita menghilangkan stres dan berbagai kecemasan. Tentunya sholat di sini, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan harus dengan sungguh-sungguh dari yang terdalam, dan harus tertanam dalam diri bahwa sholat sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok rohani kita. 3. Gunakan akal pikiran untuk menangani masalah. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.
Quran Surah Az-Zumar, ayat 9. Di ayat ini disebutkan, Allah berfirman bahwa kita sebagai umatnya diperintahkan untuk menggunakan akal kita dibandingkan dengan hawa nafsu kita. Ini karena perasaan kita seringkali lebih dominan daripada akal pikiran yang rasional saat kita menghadapi tekanan. Namun, pemecahan masalah hanya dapat dicapai jika kita dapat berpikir dengan menggunakan akal yang jernih, bukannya dipengaruhi oleh perasaan atau hawa nafsu. Oleh karena itu, gunakan akal pikiran Anda untuk kemudian menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan cara yang tepat, karena Islam telah memerintahkan untuk melakukannya sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran tadi. 4. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Kecuali bagi mereka yang beriman, serta beramal soleh, serta saling menasehati di dalam kebenaran, serta saling menasehati di dalam kesabaran. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh, kita akan terkondisikan dan diingatkan tentang hal-hal baik. Mereka akan mengajak kita untuk kembali mengingat Allah dan bersabar dengan apapun yang membuat kita khawatir dan tertekan. Memang sulit untuk menemukan orang baik seperti ini, tetapi jika ada, maka kita patut menjaganya, karena mereka sangat berharga, baik di dunia maupun di akhirat. 5. Berbagi dengan orang lain yang membutuhkan serta dapat membantu meringankan penderitaan orang lain. Dengan mengetahui bahwa kita telah melakukan sesuatu yang signifikan, ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Akibatnya, kita mulai memahami bahwa sebenarnya ada banyak orang yang menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar daripada kita. Mungkin dengan melihat dan berbagi ini, kita akan menjadi lebih bersyukur, lebih bahagia, dan berbagai depresi yang ada di pikiran kita, dapat secara bertahap kita hilangkan. Sahabatku yang budiman, itulah tadi sedikit penjelasan bagaimana kita bisa menghadapi stres, baik dari cara pandang psikologi, maupun cara pandang agama Islam. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi kita dari hal-hal yang bisa membuat kita stres dan cemas di kehidupan ini. Amin ya Robbal Alamin. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Dan semoga pembahasan kali ini sedikit bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.